Baik anak-anak, mari kita mulai bimbingan online pada siang hari ini. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai gerak benda. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Ulfa kan sudah mengajari kalian mengenai materi gerak benda ini. Namun untuk kali ini, kita akan membahasnya lagi agar kalian tidak lupa. Sebelum ke gerak benda, kita akan membahas pengertian mengenai gerak. Oke, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari gerak? Mungkin kalian sudah lupa ya. Ya, di sini Bu Ulfa akan mengingatkan, gerak itu adalah perubahan kedudukan pada suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi, ketika benda itu bergerak, dia mesti akan berpindah kedudukan dari posisi yang sebelumnya menuju posisi yang setelahnya. Ketika benda itu bergerak, mesti dia itu akan melakukan suatu gerakan yang menyebabkan bisa mendekati maupun menjauh. Oke, dari sini sudah paham ya? Selanjutnya, kita akan membahas poin terpenting dalam materi gerak benda. Pada pembahasan gerak benda, poin terpentingnya itu ada 4. Yang pertama yaitu mudah atau sulitnya benda itu bergerak. Benda bisa dikatakan mudah atau sulit bergerak itu pasti memiliki ciri. Kalau benda yang mudah bergerak, ciri-cirinya apa? Masih ingat kan? Ya, bagus. Pertama, ciri-cirinya benda itu mudah bergerak karena ukurannya kecil. Ukurannya kecil. Kalau suatu benda memiliki ukuran yang kecil, pastinya bobot atau masanya itu juga lebih ringan. Kalau masanya ringan dan kecil, otomatis benda itu akan mudah bergerak. Tapi, keduanya belum lengkap apabila benda itu tidak memiliki benda yang berbentuk bulat. Nah, kalau sudah memiliki 3 ciri ini, maka benda itu akan sangat mudah bergerak. Kalau benda yang sulit bergerak itu kebalikan dari benda yang mudah bergerak. Kalau benda yang mudah bergerak tadi ukurannya kecil, kalau benda yang sulit bergerak otomatis akan berbentuk, berarti ukurannya akan besar. Oke. Kemudian bobotnya, kalau ukurannya besar, otomatis bobotnya atau masanya juga akan lebih berat. Dan bentuknya itu selain bulat. Selain bulat itu apa saja, Bu? Ayo, masih ingat kan berbagai bentuk benda yang kemarin ada apa saja? Selain bulat atau lingkaran, kan ada balok. Kemudian selain balok ada kubus, ya kan? Terus ada apa lagi? Ya, bisa juga kotak, bisa. Ini adalah bentuk benda yang selain bulat atau lingkaran. Oke, sudah paham ya kalau benda yang membedakan benda yang sulit bergerak maupun mudah bergerak? Untuk poin yang kedua, yaitu arah gerak benda. Apa itu arah gerak benda? Kalau benda itu bergerak, otomatis dia itu menghasilkan suatu arah, ya kan? Nah, arah gerak benda itu dibagi menjadi 2. Ada yang melakukan arah geraknya secara lurus, ada juga yang berputar. Kalau benda yang arah geraknya lurus seperti apa contohnya? Kalian pernah melihat nggak mobil di jalan raya? Mobil di jalan raya itu kan bergeraknya lurus, iya kan? Nah, itu adalah contoh arah gerak benda yang lurus. Selain itu, ketika kalian menjatuhkan benda dari atas, misal ya, Bu Ulfa menjatuhkan sebuah spidol dari atas ke bawah, gerakannya itu pasti akan lurus. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti arah gerak bendanya yang pertama sudah tahu ya, lurus. Kemudian yang berikutnya yakni adalah berputar. Kalau suatu benda yang melakukan gerakan secara berputar, kalian sudah tahu apa? Ayo, coba kalian amati benda yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian. Ada apa? Benda yang bisa bergerak. Tahu nggak? Ada kan? Nah, benda yang arah geraknya itu berputar, contohnya adalah jam dinding. Coba amati. Jarum jam di jam dinding itu pasti gerakannya berputar. Oke, sudah tahu sekarang? Selanjutnya, penyebab gerak benda. Benda bisa bergerak, itu mesti ada penyebabnya. Nggak mungkin benda itu bisa bergerak kalau nggak ada penyebabnya. Masa benda yang ditaruh begitu saja kemudian bisa jatuh? Bisa, Bu. Kadang meletakkan kertas di atas meja kemudian dia melayang sendiri. Itu karena apa? Karena ada angin, berarti penyebabnya itu juga karena angin. Nah,
Sekarang, yang lebih sering kita ketahui, penyebab gerak benda itu ada yang ditarik, didorong, ditendang, dilempar, dan dipukul. Ibu rasa kalian sudah tahu kan contoh-contoh dari benda-benda yang dapat bergerak apabila ditarik, didorong, ditendang, dilempar, maupun dipukul. Kalau belum tahu, Bu Ulfa kasih satu contoh. Didorong. Sebutkan contoh benda yang dapat bergerak apabila didorong. Sudah temu belum? Kalau belum, coba. Kalian pernah melihat bapak-bapak tukang bakso mendorong gerobak di jalanan? Itu karena bapaknya mendorong sehingga gerobaknya bisa berjalan. Di sini bisa kita ketahui bahwa gerobak tersebut bisa bergerak karena didorong. Oke, selanjutnya ini silahkan kalian cari contohnya sendiri. Oke. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu sumber energi gerak. Sumber energi gerak itu ada baterai, listrik, magnet, sama pegas. Benda yang dapat bergerak karena menggunakan sumber energi berupa baterai, contohnya seperti mobil-mobilan. Mobil-mobilan itu kan bisa bergerak, tapi dia bergeraknya karena diisi baterai, sehingga baterai ini adalah sumber energi gerak untuk mobil-mobilan. Kalau mobil-mobilan itu tidak diisi baterai, apakah bisa bergerak? Tidak kan? Bisa Bu, saya dorong. Ya beda lagi, berarti itu adalah penyebabnya karena didorong. Tapi ini adalah sumber energi. Oke. Kemudian yang kedua yaitu listrik. Kalau yang benda dapat bergerak karena listrik, banyak sekali kita temukan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian merasa panas di dalam ruangan yang sempit, biasanya kalian menggunakan apa? Di kamar kalian mungkin, di ruang tamu, ada kan benda ini? Ya, itu adalah kipas angin. Kipas angin itu bisa bergerak karena menggunakan sumber energi berupa listrik. Oke, selain kipas angin apa Bu? Selain kipas angin ada lagi blender, kemudian apa lagi? Solder, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu magnet. Magnet ini adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Contohnya seperti paku, ya kan? Terus jarum. Nah, kalau magnet ini didekatkan pada benda-benda yang terbuat dari besi, maka benda tersebut akan mendekat ke arah magnet, sehingga benda tadi, paku atau jarum ini tadi dikatakan bergerak. Yang terakhir yaitu pegas. Kalau pegas ini adalah sumber energi bagi gerak yang berupa tekanan. Contohnya sering kita temui pada ketapel. Kalian pernah bermain ketapel kan? Ketapel itu adalah contoh dari sumber energi gerak berupa pegas. Contohnya lagi, kalau kalian memiliki pena, pena itu kan ada pernya, ya kan? Nah, pena yang biasa kalian tekan atasnya, kemudian ujungnya bisa keluar dan bisa masuk kembali, itu adalah contoh benda yang digerakkan karena pegas. Oke, cukup sampai di sini. Mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp ini ya. Nanti Bu Ulfa jelaskan kembali. Terima kasih.